KPK mengingatkan agar permintaan DPR RI kepada pihak PT Garuda Indonesia menyediakan 80 kursi bisnis kelas untuk berangkat haji tidak terdapat unsur konflik kepentingan. Juru bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK Ali Fikri mengatakan pihaknya juga mewanti-wanti agar permintaan tersebut tidak terkait gratifikasi. Ali mengingatkan bahwa pemberian yang diterima penyelenggaran bisa menimbulkan konflik of interest atau konflik kepentingan. Pemberian tersebut dikhawatirkan berdampak mempengaruhi kerja, pengambilan keputusan hingga pelayanan publik DPR. Ia menambahkan pemberian berbentuk uang, barang, diskon komisi pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan lainnya kepada penyelenggara negara masuk dalam kategori gratifikasi. Hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Ia juga mengingatkan bahwa pasal 12B Undang-Undang tersebut menyatakan gratifikasi bisa dianggap sebagai suap. Lebih lanjut, Ali mengingatkan bahwa mitigasi pencegahan korupsi sejak dini penting dilakukan. Salah satunya perhatian mengenai gratifikasi pada musim ibadah haji. Menurutnya, daftar antrian keberangkatan calon jemaah haji yang lama bisa disalahgunakan dengan cara yang melanggar prosedur. Pada 2019, KPK pernah mengkaji titik-titik rawan korupsi dalam penyelenggaraan haji di Indonesia. KPK menemukan modus korupsi yang kerap dilakukan adalah penggembungan biaya akomodasi, penginapan, konsumsi, hingga pengawasan haji. Diberitakan sebelumnya, Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra menyebutkan DPR meminta pihaknya menyiapkan 80 kursi bisnis kelas untuk berangkat haji. Permintaan tersebut disampaikan oleh Sekjen DPR Indra Iskandar. Irfan membocorkan permintaan DPR ini saat menghadiri rapat dengar pendapat bersama Komisi 6 DPR RI di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta pada Selasa 13 Juni. Terpisah, Sekjen DPR RI Indra Iskandar mengklaim atas alasan pihaknya meminta 80 kursi bisnis kelas adalah untuk menjalankan fungsi pengawasan DPR RI terhadap pelaksanaan ibadah haji. Tim haji dibagi dalam dua tim, yakni tim pengawasan persiapan haji dan tim pengawasan pelaksanaan haji. Kami terus-menerus mendapatkan masukan harapan untuk tambahan tiket-tiket. Pak Ade dalam ini akan langsung lead untuk memastikan bahwa di tanggal-tanggal tersebut mudah-mudahan kita bisa menyediakan seat khususnya bisnis kelas sesuai dengan harapan dari Bapak Ibu sekalian di DPR. Tadi kemarin kami dihubungi Sekjen DPR untuk memastikan ada sekitar tambahan 80 anggota DPR untuk bisa berangkat haji. Itu Bapak Ibu sekalian, stay tune, kami belum bisa menjanjikan tambahan pesawat, tapi memang ini persoalan izin dari Gaca Arab Saudi yang sebenarnya mensyaratkan tanggal 22 adalah hari terakhir penerbangan untuk haji. Kita memang ada 1-2 penerbangan yang bermasalah, khususnya di embarkasi Banjarmasin. Kami sudah sampaikan permintaan maaf ke Departemen Agama. Kita akan selalu terjun langsung ke lapangan menyediakan fasilitas-fasilitas yang diperlukan akibat penundaan-penundaan penerbangan. Contohnya di Banjarmasin kita sediakan hotel buat mereka yang tertunda hajinya, karena kalau menunggu semuanya di asrama itu akan menumpuk dengan penerbangan atau kloter-kloter. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.